Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bantar Febrian Sabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang RJP. Nah, untuk penilaian atau pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Nah, untuk pertolongan pertama itu ada meliputi yang pertama itu ada penilaian keadaan, yang kedua itu penilaian dini, yang ketiga itu ada pemeriksaan fisik, dan yang keempat itu riwayat penderita, yang kelima ada evaluasi ulang, dan yang keenam melakukan pelaporan. Nah, untuk yang pertama ada penilaian keadaan. Penilaian keadaan itu gimana sih? Nah, penilaian keadaan itu kita tuh menilai keadaan di sekitar kita. Buat kita menolong si korban itu melakukan pertolongan pertama itu aman atau tidak. Kayak seperti kalau kita korban kecelakaan di jalan raya, itu kita memastikan tuh kayak meminggirkan sang korban ataukah menutup jalan sementara untuk melakukan pertolongan pertama pada korban. Nah, yang selanjutnya ada penilaian dini. Penilaian dini itu ada penilaian respon dan CAB. Yang pertama itu ada penilaian respon. Nah, penilaian respon itu meliputi yang pertama awas, yang kedua suara, yang ketiga nyeri, dan yang terakhir tidak respon. Nah, yang pertama respon awas. Gimana sih respon awas? Respon awas itu respon yang menutupi kayak pandangannya korban. Jadi nggak seperti ini. Kalau di korban kita ginikan. Kalau dia merespon, dia sadar, berarti respon dia awas. Yang kedua ada respon suara. Respon suara itu kayak memanggil. Jadi responnya dia terhadap suaranya kita. Kayak seperti saya memanggil masnya, mas gini. Nah, kalau dia respon, berarti dia responnya respon suara. Nah, yang selanjutnya itu ada nyeri. Nah, gimana sih cara ngecek respon nyeri? Caranya itu ditekan bagian lengannya sini. Kita tekan. Soalnya di sini biasanya kalau ditekan itu nyeri. Nah, kalau dia respon, dia pasti sadar. Dan yang selanjutnya respon tidak sadar. Nah, untuk respon tidak sadar ini apabila korban tidak respon pada awas, suara, dan nyeri, berarti dia tidak sadar. Yang selanjutnya itu ada CAB, circulation, airway, dan breathing. Nah, yang pertama circulation. Circulation itu memeriksa nadi korban. Jadi memeriksanya, kalau korban sadar kita cukup memeriksa nadi di pergelangan tangan. Kalau korban tidak sadar, kita memeriksa nadi di lehernya, di sebelah kiri jakun. Nah, kalau korban ada nadinya, berarti kita bisa lanjut ke airway. Sedangkan korban tidak ada nadinya, kita harus segera melakukan RJP. Nah, untuk RJP itu siklusnya itu 1 menit antara 100 sampai 120 kali. Itu dilakukan selama 5 kali. Nah, untuk pengecekannya selama 5 kali itu kita langsung mengecek nadinya kembali. Apabila ada, berarti kita sudah berhasil. Apabila tidak ada, kita lakukan RJP lagi 5 kali siklus. 1 kali siklus maksudnya. Satu kali siklus itu 5 kali RJP. Nah, yang untuk tekniknya itu kaki kita membuka selebar bahu segini, lalu tangan seperti ini, lalu ini lurus, diletakkan di sebelah dada korban, di tengah dada ya, di tengah dada. Nah, siklusnya itu kita ngitung, mengira-ngira tuh, ngira-ngiranya itu antara 60 detik itu kita bagi 100 sampai 120. Biasanya kalau yang gampang itu 120, jadi per detik itu 2 kali, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu seperti itu selama 60 menit. Jadi kita pakai insting. Kalau ada orang di sekitar kita, bisa tuh bantu ngitung per detiknya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada airway. Airway itu pengecekannya ada 2 jenis. Yang pertama itu head tilt chin lift, itu menekan dagu dan mengangkat dahi. Contohnya seperti ini. Dagunya kita tekan dan dahinya kita tarik. Nah, untuk yang kedua ada jaw thrust maneuver. Jaw thrust maneuver itu gampang. Kita buka jalan pernafasannya di dekat hidung dengan cara menekan bagian sebelah bibirnya seperti ini. Nah, yang ketiga ada breathing. Breathing itu apa? Breathing itu memeriksa jalan nafasnya. Caranya gampang banget. Ada 3 cara, yaitu pakai cara LDR. Apa sih LDR? LDR itu lihat, dengar, dan rasakan. Sistemnya gampang. Kita dengarkan di bagian sini sama pandangan lurus ke dada. Kita lihat kembang kempisnya sama kita dengarkan pernafasannya sama kita rasakan. Itu terasa apa enggak? Kalau ada berarti korban masih aman. Nah, yang selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik. Yang pertama ada PLNB. Apa sih PLNB? Yang pertama P yaitu perubahan bentuk pada korban. Apakah dia mengalami perubahan bentuk?
Terus yang kedua ada luka, kita pastikan tuh di korban ada luka apa enggak. Dan ketiga itu ada nyeri, dia merasakan nyeri apa enggak gitu. Nah, yang terakhir itu ada B, bengkak. Nah, kita cek tuh satu persatu apakah ada dari fisik sang korban itu ada yang bengkak atau tidak. Nah, yang selanjutnya yaitu penilaian fisik. Penilaian fisiknya yang pertama itu ada nadi. Nah, kita cek nadinya tuh. Nah, nadinya. Kalau korban tadi sudah sadar, biasanya nadinya itu pasti ada. Kita cek nadinya itu berapa kali. Normalnya kalau orang dewasa itu antara 60 sampai 100 kali per menit. Ngitungnya agar cepat, itu kita bagi 4. Jadi antara 60 sampai 100 itu kita bagi 4. Jadi kalau per menit itu 60 bagi 4 15. Kita cukup ngitung 15 detik terus kita kalikan 4 seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada napas. Nah, kita cek napasnya. Untuk nafas orang dewasa itu antara 12 sampai 20 kali per menit. Ngitungnya juga sama. Kita bagi 4 aja biar lebih mudah. Yang selanjutnya itu kita cek kulitnya dia. Kalau dia lembab, agak hangat, itu berarti korban masih sadar atau masih hidup. Nah, yang selanjutnya itu nomor 4 ada riwayat penderita. Riwayat penderita itu ada kompak. Nah, apa sih kompak? Kompak itu pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan kepada korban. Untuk pertanyaannya itu ada yang pertama K, itu keluhan yang dirasakan. Yang kedua O, itu obat-obatan yang terakhir diminum. Yang ketiga itu ada M. M itu makanan atau minuman terakhir pada sang korban. Yang ketiga itu, yang keempat itu ada P, itu penyakit bawaan yang dimiliki oleh korban. Yang kelima itu ada A, alergi. Nah, korban itu memiliki alergi apa? Yang terakhir itu kronologi kejadian. Nah, pertanyaan tadi itu meliputi seperti itu untuk kita memastikan tuh apakah dari korban yang tadi dikeluhkan kayak obat-obatan tadi diminum itu menyebabkan terjadinya kecelakaan ini atau tidak. Nah, yang selanjutnya ada nomor 5, evaluasi ulang. Jadi kita cek lagi tuh mulai dari nadinya, pokoknya urut seperti yang tadi itu dari awal. Nah, itu kita cek semua. Apabila aman, itu bisa kita lanjutkan ke pelaporan atau step yang terakhir. Nah, pelaporan itu meliputi data-data yang kita dapat dari pengecekan tadi. Jadi langsung kita pelaporkan ke penolong yang selanjutnya atau petugas medis yang datang, agar petugas medisnya itu tahu apa saja yang dikeluhkan oleh korban seperti itu. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.